Hwan vs Amelia. Amelia saat ini tengah merasa kalau dirinya begitu terluka, entah itu dari hatinya atau dari kakinya yang merasa sakit karena insiden acara tabrak-menabrak dirinya. Di tempat lain, Daniel saat ini tengah kelimpungan mencari Amelia. Tak lama dia kembali menelpon Cecilia. Daniel ingin memastikan kalau Amelia sudah pulang itu belum. Kemudian dia mengambil ponselnya di dashboard mobil, segera menekan nomor Cecilia yang merupakan ibu dari gadis itu, karena nomor Amelia sampai sekarang pun masih tidak aktif. Tat. Panggilannya tersambung, tak lama Cecilia pun mengangkat panggilannya. Halo. Assalamualaikum Tante. Apa Amelia sekarang sudah pulang? Tanya Daniel pada Cecilia di seberang telepon. Waalaikumsalam nak Daniel. Sudah, Amelia sudah pulang baru saja. Dia habis tertabrak mobil nak Daniel, tapi tak begitu parah kok, jawab Cecilia cepat. Daniel begitu terkejut, bukan main gadis yang begitu dia khawatirkannya mengalami kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Tante tidak bercanda kan? Lalu bagaimana sekarang keadaannya Tante? Apa Amelia baik-baik saja? Tante, apa saya boleh ke rumah untuk melihat keadaannya? Tawar Daniel, dirinya begitu khawatir pada Amelia. Bahkan Cecilia pun belum menjawab pertanyaan Daniel yang sebelumnya, tapi Daniel sudah menyerobotnya dengan pertanyaan baru lagi. Hening sebentar. Cecilia tidak menjawab pertanyaan Daniel. Tak lama terdengar suara helaan napas dari Cecilia membuat Daniel sudah dimakan api penasaran. Tante! Apa Tante masih ada di sana? Tanya Daniel. Nak Daniel, sebelumnya Tante minta maaf. Sepertinya Amelia tidak bisa bertemu dengan Nak Daniel untuk sekarang. Amelia bilang dirinya harus istirahat atas instruksi dari dokter, ucap Cecilia. Begitu mendapat jawaban dari Cecilia, Daniel begitu kecewa dirinya tidak bisa melihat dan menjenguk Amelia. Daniel menunduk sedih, dan tidak bisa memaksa apa yang sudah gadis itu katakan. Daniel menghela napas panjang. Ya sudah Tante, tidak apa-apa, semoga Amelia cepat sembuh seperti sedia kala, ucap Daniel sembari memejamkan matanya. Dirinya merasa sangat bersalah pada gadis itu. Mungkin karena kejadian di kantor tadi Amelia harus mendapat musibah seperti ini. Sambungan telepon pun sudah terputus dan Daniel membanting ponsel begitu kuat, memegang kepalanya yang terasa berat. Arga, kenapa harus seperti ini kejadiannya? Padahal baru saja aku merasa kalau hubungan ini akan terus membaik. Tapi kenapa malah ada masalah baru lagi? Daniel memegang pelipisnya dan memukul setir mobil di depannya begitu kuat. Tak lama suara ponselnya berbunyi. Daniel melihat sang asistennya yang menghubunginya. Daniel mengangkat panggilan itu cepat-cepat. Halo. Ada apa, Jack? Bos, rupanya Arman sudah bertindak lebih jauh lagi. Dia mengajukan lagi dana sebesar 1 M pada perusahaan. Apa? Kurang ajar sekali. Berani-beraninya ingin memeras perusahaan. Ini tidak bisa dibiarkan lagi, Jack. Urus penerbangan saya ke Makassar sekarang juga. Baik, bos. Saya akan urus sekarang juga, ucap Jack lalu menutup sambungan itu. Daniel begitu berat untuk pergi. Ingin sekali rasanya menemui Amelia, namun sayang pekerjaannya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Setelah semua beres, Jack kemudian memberikan semua yang Daniel butuhkan. Koper yang sudah siap dan beberapa kebutuhan lainnya. Kali ini Daniel menaiki jet privat milik keluarganya. Daniel Jetty bisa kapan saja untuk berangkat ke sana. Daniel sudah berada di dalam jet milik keluarganya. Daniel terlihat tampan memakai kacamata, tak lupa dia juga memakai topi juga hoodie hitamnya. Daniel sengaja tidak memakai setelan formal. Daniel ingin melakukan misinya di sana. Perjalanan yang ditempuh untuk menuju ke Makassar kurang lebih 2 jam untuk sampai di sana. Di sisi lain, Amelia tampak kebingungan mencari sesuatu yang begitu dia perlukan. Amelia mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam tas. Tapi benda itu tak juga ia temukan. Amelia mengingat-ingat lagi kapan terakhir kali dia menggunakan handphonenya. Apa ponsel itu terjatuh? Tapi jatuh di mana? Apa di saat gue berlari sewaktu menghindari lelaki menyebalkan itu? Mengingat kejadian tadi, Amelia terdiam, dirinya begitu bertanya-tanya apakah semua yang pernah dikatakan Daniel padanya waktu itu hanyalah sebuah sandiwara saja. Mengapa dirinya terlihat sangat serius waktu itu? Gumam Amelia. Di tempat lain, Hwan baru saja selesai mengurus perusahaan orang tuanya. Dirinya diutus oleh sang papa langsung dari Kanada karena sang papa sudah rentan usia. Jetty memutuskan untuk pensiun dan dialihkan langsung oleh putranya yang pertama itu, sedangkan yang kedua masih duduk di bangku SMA. Jetty tidak
Bisa fokus untuk mengelola perusahaan yang tak lain sang adik itu adalah Raka si cowok tampan dan populer di sekolahnya. Kok bisa ya bisa dong? Huan ini adalah kakak pertama dari Raka, namun Huan memutuskan untuk mengawali karirnya di Kanada dan Huan sudah membuktikan kesuksesannya di sana dengan bisnis di bidang properti. Huan baru saja memasuki mobil dan memasangkan sabuk pengamannya, namun fokusnya adalah ada sesuatu di samping kemudinya yang terselip. Segera Huan mengambilnya. Handphone. Handphone siapa ini? Lalu Huan mengingat lagi siapa saja yang sudah masuk ke mobilnya hari ini. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, handphone itu dalam keadaan mati. Apa ini punya gadis itu? Kalau benar pasti dia tengah mencarinya sekarang. Aku harus mengembalikannya. Tak lama Huan pun menjalankan mobilnya menuju rumah Amelia. Di dalam mobil Huan tersenyum kala mengingat gadis itu. Dirinya seperti anak EBG yang tengah puber. Gadis itu sangat cantik, dia juga begitu cuek padaku. Entah kenapa aku menyukainya. Aku harus mengenalnya lebih dekat. Lalu Huan berpikir, apa ya kesukaan gadis itu? Aku harus membawakan sesuatu untuknya. Buah sepertinya bagus untuk dia yang tengah sakit. Lalu Huan menepikan mobilnya, membeli buah-buahan yang sudah dibungkus rapi di gerai buah. Sudah beres, sekarang tinggal pergi. Ucap Huan tersenyum, dia sudah seperti kekasih yang akan mengapeli pacarnya. Tak lama Huan sampai di kediaman gadis itu. Tak lupa Huan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tok tok tok. Ceklek. Pintu terbuka lalu Cecilia keluar dan melihat siapa yang sore-sore datang ke rumahnya. Loh, bukannya ini, ucap Cecilia mengingat siapa orang yang ada di hadapannya itu. Saya Huan, tante yang tadi mengantarkan Amelia, anak tante. Saya mau mengembalikan handphonenya, tertinggal di mobil saya. Ucap Huan sembari memperlihatkan ponsel Amelia pada Cecilia. Oh ya betul, ini handphone anak tante. Ayo masuk dulu. Cecilia mempersilahkan Huan masuk. Tunggu ya tante, ambilkan minum dan memanggil Amel di kamarnya. Ucap Cecilia. Huan pun duduk sembari menunggu dia memainkan ponselnya. Tak lama ada suara ketukan Cane. Huan pun tahu suara Cane itu. Huan menoleh dan melihat ke arah suara itu. Huan meneguk salivanya kuat-kuat. Amelia hanya memakai hot pants dan kaos oversize sebatas paha. Amelia dari jauh terlihat tidak memakai celana, karena bajunya menutupi hot pants itu. Kah, kamu sudah membaik? Ucap Huan terbata. Menahan segala kegugupan yang ada di dalam dirinya. Bagaimanapun juga Huan lelaki normal yang akan merasa kepanasan jika melihat pemandangan seperti itu. Apalagi gadis itu Amelia yang membuat dia terbayang-bayang walau baru saja dia bertemu dengan gadis itu. Aku oke kok, BDW kata mama ponselku ada di kamu. Tanya Amelia pada lelaki di hadapannya itu. Oh, ke-1. Ini ponselmu ketinggalan di mobilku. Dan ini buat untuk kamu sebagai permintaan maafku. Ucap Huan sedikit salah tingkah. Amelia langsung saja mendudukkan bokongnya di sofa di samping Huan duduk. Membuat bulu kuduk Huan merinding. Bagaimana tidak, Amelia dengan tampilan seperti itu malah duduk di dekatnya. Otomatis Huan pun tersentak kala Amelia duduk di dekatnya. Huan menahan segala rasa agar di dalam dirinya bisa terkendalikan. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Mengapa kau memberi ujian padaku begitu berat seperti ini? Dan kamu Otong, tolong jangan menampakkan dirimu sekarang. Tahanlah. Jaga harga dirimu. Jangan sampai membuat kegaduhan. Gumam Huan di dalam hatinya. Terima kasih, sedari tadi aku mencarinya, kiraku terjatuh di jalanan. Syukurlah kalau kamu yang menemukannya. Amelia meraih ponselnya yang sudah Huan letakkan di meja. Kok mati, pasti baterainya habis. Ucap Amelia sambil menekan tombol power di ponselnya. Tak lama Cecilia datang membawa minuman dingin dan beberapa cemilan. Tante hanya punya ini nak, Huan silahkan diicip. Ucap Cecilia. Makasih tante sudah merepotkan. Aku gak lama tante ini sudah mau pulang, karena aku belum bertemu dengan adikku. Kebetulan aku baru saja hari ini tiba di Indonesia. Ucap Huan menjelaskan. Tidak apa-apa nak Daniel, silahkan diminum. Wah, tante kira kamu sudah menetap lama di sini. Memang asalmu dari mana nak Huan? Kalau tante lihat muka kamu kok ada Indonesianya namun bule seperti orang luar. Puji Cecilia membuat Huan tersenyum. Memang aku orang Indonesia, namun setelah mendiang mamaku meninggal aku memutuskan tinggal di Kanada. Tapi kebetulan adikku kandungku beda, papa ada di Indonesia, masih duduk di bangku SMA. Ucap Huan menjelaskan. Oh begitu. Cecilia hanya manggut-manggut sedangkan Amelia hanya diam menyimak pembicaraan mereka berdua. Kalau begitu saya permisi dulu tante. Mel. Pamit Huan pada wanita itu dan Cecilia mempersilahkannya.
Tak lama setelah mobil Huan menghilang dari halaman rumahnya, bebarengan dengan mobil Daston masuk ke halaman rumah. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.